nanggung nunggu seputaran baru ke itu. Masih bersama saya Gladys Permata Devi di Media 7 TV. Keberadaan Waduk Brigif di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan sudah dapat dinikmati masyarakat sekitar. Namun di balik itu menyisakan tangis pilu warga yang bernama Bastilah Nur, umur 73 tahun yang tanahnya seluas 8.640 meter persegi hingga saat ini belum dibayar Dinas Tata Air atau SDA DKJ. Ini merupakan tantangan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Baru, Pramono Anung. Simak beritanya. Masyarakat pengunjung Waduk Brigif, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan resah. Keresahan tersebut dikarenakan adanya pemagaran yang dilakukan warga pemilik lahan seluas 8.640 meter persegi Bastilah Nur 73 tahun. Bastilah Nur melakukan pemagaran di sebagian lahan, Taman Waduk Brigif tersebut merupakan bentuk aksi protesnya yang lahan seluas 8.640 meter persegi hingga saat ini belum dibayar oleh Dinas Tata Air atau DTA DKJ. Diharapkan kepada Gubernur baru yang terpilih dalam Pilgub 2024, Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dapat menyelesaikan masalah belum dibayarnya lahan milik Bastilah Nur seluas 8.640 meter persegi. Demikian juru bicara pemilik lahan, Mamun, 46, kepada Media 7 TV, Sabtu, 15 Februari 2025 di Taman Waduk Brigif. Selamat pagi Bang Makmun. Selamat pagi juga. Mohon izin, Bang Makmun ini mewakili pemilik tanah ini ya? Saya hanya orang kepercayaan dari pemilik tanah ini untuk dilakukan pemagaran karena tanah ini belum selesai untuk dibayar. Kenapa tanah ini dipagar? Karena memang waktu itu dalam proses pengadilan dilakukan transaksi yang mana dalam putusan pengadilan itu para tergugat itu ternyata kalah. Dan sekarang sudah ingkrah sampai Mahkamah Agung dan PK pun juga ditolak. Makanya kami kemarin lawyer kami melakukan somasi ke Dinas Tata Air, tidak ada respon, makanya dilakukan penguasaan fisik atau pemagaran seperti ini agar tahu bahwa ini memang milik penggugat yang dimenangkan secara hukum oleh pengadilan yang ada di negara kita ini. Terima kasih. Mamun menambahkan bahwa pemilik lahan Bastilah Nur lewat kuasa hukum Rualo Firm dan Kounselor Etlo telah menayangkan somasi, teguran, PLT Gubernur DKJ dan Dinas Tata Air DKJ yang berisikan bahwa berdasarkan putusan peninjauan kembali, PK, terakhir nomor 1146 PK, PDT, 2023 bahwa putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada Bastilah Nur dan Nyonya B. Dwi Surfani sebagai termohon PK yang dimana putusan PK nomor 1146 PK, PDT 2023 tersebut menguatkan putusan pada tingkat putusan Mahkamah Agung RI nomor 1319 K, PDT 2019 tanggal 17 Juni 2019, Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nomor 556 PDT 2017 PT DKI Jakarta tanggal 14 Desember 2017. Lebih lanjut Mamun mengatakan bahwa dalam fakta lapangan tanah kepemilikan klien kami telah berubah fungsi dan bentuknya yang dipergunakan Dinas Tata Air dan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang dibeli surat-suratnya secara melawan hukum yang dimana kepemilikan tersebut bukanlah kepemilikan sesuai Dinas Tata Air dan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dibeli dari orang tersebut di mana dokumen tersebut telah dibatalkan dan pengadilan membuktikan dokumen tersebut bertentangan oleh hukum berdasarkan putusan-putusan PK nomor 1146 PK, PDT 2023 tersebut menguatkan putusan pada tingkat putusan Mahkamah Agung RI nomor 1319 K, PDT 2019, tanggal 17 Juni 2019. Jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 1319 K, PDT 2019, tanggal 17 Juni 2019, Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, nomor 556 PDT 2017 PT DKI Jakarta tanggal 14 Desember 2017.
Perlu digarisbawahi, kata Mamun bahwa dalam hal Dinas Tata Air dan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta bukanlah pemilik sah dan telah terbukti sertifikat yang dibeli adalah cacat hukum berdasarkan putusan PK nomor 1146 PK, PDT 2023 tersebut menguatkan putusan pada tingkat putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1319 K, PDT 2019, tanggal 17 Juni 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, nomor 556 PDT 2017, PT DKI Jakarta tanggal 14 Desember 2017. Maka dengan ini Dinas Tata Air dan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta harus mengembalikan tanah klien kami seperti sedia kala dan atau memberikan ganti kerugian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadmin tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Bentuk pemberian ganti kerugian pembebasan kepemilikan khas atas tanah dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Penilai pertanahan bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah sebagai objek pengadaan tanah. Mengembalikan tanah tersebut seperti sedia kala dan atau memberikan ganti kerugian sesuai dengan perhitungan setelah mempunyai kekuatan ingkrah atau hukum tetap setelah ditetapkan berdasarkan putusan PK nomor 1146 PK, PDT 2023. Sedangkan warga masyarakat yang tengah berolahraga di Taman Waduk Brigif, Rizky mengharapkan gubernur baru agar menyelesaikan kewajibannya untuk membayar ganti rugi yang belum terbayar, agar tidak terjadi pemagaran jalan masuk belakang. Selamat pagi. Iya, pagi, Pak. Siapa namanya abang ini? Nama saya Reski. Oh, Rizky ya? Iya. Mas Rizky, bagaimana dengan adanya pagar ini? Kalau adanya pagar ini menurut saya sangat menghambat warga setempat ya, karena kan ini pertama kan untuk lahan terbuka umum ya. Artinya jadinya ya kita susah agak muter ke atas gitu. Kalaupun yang sudah lanjut usia kan lumayan juga naik ke tanjakan seperti itu gitu sih, Pak. Mas Rizky tahu permasalahannya kenapa dipagar ini oleh oleh pemilik di sini? Iya, kalau saya dengar-dengar sih katanya belum dibayar lahannya seperti itu. Nah, besar harapan sih mungkin ya kepada pemerintah ya agar disegerakan untuk menyelesaikan nih masalah tanah seperti itu sih. Agar masyarakat juga biar enak juga gitu olahraga di sini, jadi lebih mudah lah aksesnya seperti itu. Lain lagi komentar Titin Sumarni, bahwa dengan masalah belum diganti rugi tanah warga tersebut oleh Dinas Tata Air DKJ membuat Waduk Brigif menjadi tidak indah lagi, karena jalan belakang dipagar oleh pemilik lahan yang belum diganti rugi pembebasannya. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ibu, namanya siapa, Ibu? Titin Sumarni. Bagaimana kondisi jalanan yang melintas di kawasan Situ Brigif Babakan ini. Situ Brigif ini? Oh, Situ Brigif ya, sorry yang Waduk. Ya, selama ini kita pakai dipagar sih. Begini, Ibu, gimana? Dipagar kan? Ibu merasa kesulitan nggak? Ya iya, kesulitan. Soalnya tadinya nggak ada begini. Lah ini kok jadi situ manjat, sini ini ada masalah apa gitu kan? Oh, begitu, Bu, ya? Iya. Nah, di situ ditulis belum dibayar. Oh. Gitu, Pak. Jadi harapan Ibu kepada pemerintah gimana? Oh iya, kalau telepon dari pemerintah iya, sebelum puasa. Kita soalnya olahraga puasa Iya. gitu. Jadi Ibu mengharapkan kepada gubernur yang akan datang ini. Oh iya. Gimana? Rano Karno? Oh bukan. Wakil itu ya. Soalnya Warno Karno kan orang ini juga. Ya betul itu aja sih. Supaya segera dibayar lah, Bu, ya. Oh iya, hari mau puasa. Kalau kita puasa nggak boleh berutang kan? Oh gitu, Pak. Demikian Tri dan Toto melaporkan dari Taman Waduk Brigif Jakarta Selatan, dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya serta like Media 7 TV. Terima kasih.